Assalamualaikum Sobat Football United. Erik ten Hag telah melakukan wawancara pertamanya di periode pre-season ya, dilakukan di Carrington dengan MU TV. Membahas banyak hal, gue sudah bikin videonya juga. Tapi ada 2 poin menurut gue yang menarik ketika ditanyakan tentang kepemilikan baru dari Manchester United, co-ownership, yaitu adalah ya masuknya Ineos ya, Sir Jim Ratcliffe. Ada 2 poin yang disebutkan oleh Erik ten Hag secara otomatis. Dari situ gue berpikir, ya mungkin inilah memang permasalahan besar yang juga dilihat oleh Erik ten Hag, di mana dia berharap Ineos atau support dari Ineos bisa membantu untuk mengatasi problem tersebut. Erik ten Hag menjawab dengan sangat diplomatis dan juga sangat positif bagaimana Ineos, kedatangan Ineos ini dilihat menjadi sesuatu yang sangat positif. Mereka sangat suportif, mereka sangat sangat terbuka untuk membantu tim Manchester United, squad Manchester United. Datangnya Jason Wilcox dan juga Dan Ashworth ini disebutkan juga oleh Erik ten Hag memang untuk sekali lagi ya membantu squad Manchester United. Tapi Erik ten Hag juga menyebutkan 2 hal, yaitu adalah nomor 1 membantu di bidang rekrutmen. Dia menyebutkan tentang rekrutmen. Jadi Erik ten Hag mungkin dia melihat juga ya bagaimana rekrutmen di Manchester United ini menjadi sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin ada yang pendapat, loh, rekrutmen kenapa diperbaiki? Bukannya dia mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan? Ya, dari sisi situ mungkin betul. Tapi juga bagaimana proses mendatangkannya. Ketika pemain datang, itu tidak hanya karena dia datang saja lalu semuanya langsung secara teknis akan sesuai dengan harapan. Ketika pemain misalnya datang over value, terlalu tinggi nilainya, maka ini akan menjadi tekanan, paling tidak dari sisi media. Lalu juga dengan mahalnya mendatangkan pemain, ini juga akan memberikan dalam tanda kutip tekanan bagi tim kepelatihan untuk bisa langsung memaksimalkan. Bayangkan sebagai salah satu contoh, Amad Diallo yang pada saat itu dinilai memiliki talenta yang bagus ya. Ole Gunnar Solskjaer menyetujuinya, tapi ketika Amad Diallo datang ternyata dengan angka yang terlalu tinggi, Ole Gunnar Solskjaer terkejut, kaget. Karena kenapa? Salah satunya adalah dia tahu dengan tingginya angka investasi, maka dia juga langsung diharapkan akan memberikan kontribusi yang tinggi. Paling tidak menit bermain yang juga tinggi. Padahal mungkin pada saat itu proyeksi dari Amad Diallo bukan sebagai pemain inti. Mungkin sebagai pemain yang memang masih harus dikembangkan lagi dengan menit bermain tentu saja yang tidak langsung tinggi ya kan. Pun juga dengan misalnya Anthony yang didatangkan dengan angka menurut gue terlalu tinggi ya, hampir 100 juta. Dari situ gue berpikir ada ekspektasi yang juga melebihi dari yang mungkin direncanakan untuk Anthony. Ditambah lagi ternyata dia juga memiliki kasus-kasus yang mempengaruhi permainannya di atas lapangan ya, konsentrasi. Dan ini menambah runyam. Belum lagi ada situasi dengan media yang dengan kritikan yang sangat tajam dan menggunakan angka tinggi pastinya sebagai senjata. Ini kan juga merupakan bisa menjadi bumerang lah. Ketika mendatangkan pemain, walaupun pemain tersebut diinginkan, tapi dengan proses yang tidak betul, dengan proses yang salah. Nah, belum lagi kalau kita berbicara timing. Pemain yang datang, yang mungkin direkomendasikan oleh pelatih, sudah harganya tinggi, lalu datang di saat-saat akhir. Tidak bisa dieksekusi dengan lebih awal. Sehingga integrasi maupun juga adaptasi dengan squad, dengan permainan, ini sangat singkat sekali. Dan bahkan beberapa adaptasi tersebut dilakukan bahkan ketika musim kompetisi sudah berjalan. Ini kan juga menurut gue sesuatu yang tidak sesuai mungkin ya, yang seperti yang diharapkan, sehingga ini justru akan memberikan tantangan maupun juga kesulitan yang besar bagi pelatih itu sendiri. Walaupun misalnya pemain tersebut datang dengan rekomendasi langsung dari pelatih. Itu tadi dari rekrutmen, artinya bukan hanya ketepatan mendatangkan pemain, tapi juga ketepatan proses, timing, dan juga harga. Paling tidak dari 3 unsur tersebut. Juga karakter ya, ini juga penting menurut gue. Dan poin kedua yang disebutkan oleh Erik ten Hag, ya seperti fans bagian besar juga sudah mengetahui, yaitu adalah dari unsur fisik.
Artinya bagaimana Erik ten Hag juga melihat ya cederanya pemain yang sangat banyak musim lalu. Ini memberikan kesulitan yang besar bagi pelatih manapun. Dengan angka cedera yang sangat tinggi, ini pelatih manapun sekali lagi pasti akan mengalami kesulitan. Dan Erik ten Hag tidak ini terulang lagi. Ada beberapa komentar yang mengatakan ya mungkin latihan terlalu keras. Gue juga ingin tahu sebenarnya latihan keras itu latihan seperti apa. Karena ketika latihan dengan menginginkan ya ataupun menginstruksikan pergerakan yang tinggi karena memang ingin melakukan atau mengimplementasikan permainan sepak bola dengan aliran bola yang lebih cair, ini kan jelas membutuhkan fisik yang juga kuat. Belum lagi pressing yang ketat, yang tinggi, yang konsisten. Ini membutuhkan kesiapan fisik yang bagus. Dari beberapa artikel yang pernah gue baca, kecenderungan permainan seperti ini hal yang tidak dilakukan oleh Manchester United di periode-periode sebelumnya. Di periode David Moyes, Louis van Gaal maupun juga Jose Mourinho. Termasuk juga sebenarnya oleh Ole Gunnar Solskjaer. Oleh karena itulah ketika Ralf Rangnick masuk, ada tantangan besar bagi para pemain Manchester United. Dan ternyata Erik ten Hag, kalau melihat apa yang diimplementasikan di Ajax ya, dia juga menginginkan permainan yang fluid, distribusi bola yang cepat. Dan ini membutuhkan situasi fisik yang bagus juga secara konsisten. Dan di mana situasi ini harus dilatih, harus dipertajam, ya tentu saja di lapangan latihan di Carrington. Kalau seandainya di lapangan latihan saja terlalu lunak, maka di lapangan pertandingan tentu saja levelnya bisa jadi lebih rendah lagi. Ini mengingatkan gue misalnya ya, dengan apa yang dikatakan oleh Patrice Evra di zamannya Sir Alex Ferguson, bahwa di Carrington itu para pemain mengerahkan lebih dari 100% bahkan. Sehingga ketika mereka sudah sangat keras berlatih, mereka berganti ke lapangan latihan, ini sudah menjadi semacam kayak situasi yang otomatis begitu ya. Mereka jadi lebih enjoy, mereka jadi lebih menikmati, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih positif dengan permainan yang juga lebih enak untuk dilihat. Sehingga menurut gue tidak ada permasalahan di sana ketika memang keras ya di lapangan latihan. Namun demikian, iya dari faktor fisik tentu saja ini harus diperhatikan, harus dilihat. Support yang banyak disebutkan oleh Sobat Football United ataupun fans sepak bola adalah memecat staf fisik dari Manchester United. Gue secara ringan amatiran sering gue sebutkan dan akan gue ulangi, bisa jadi solusinya ataupun juga hal lain, bisa mengganti personelnya, bisa mengganti cara kerjanya, bisa memperbaiki fasilitasnya. Jadi tidak hanya satu solusi saja main pecat, karena nampaknya itu yang sering dipilih gitu loh. Karena kalau menurut gue lebih gampang dianalisa ya kan, oh dia jelek sudah selesai, dia jelek. Enggak, padahal belum tentu. Bisa jadi memang SOP kerja selama ini memang tidak bagus ya di Manchester United terkait dengan situasi fisik. Hal-hal terkait dengan analisa misalnya, itu mungkin juga dengan tidak cukup bagus berada di Manchester United. Situasi SOP komunikasi antara staf fisik dengan tim kepelatihan, mungkin ada banyak halangan di sana. Ini juga bisa jadi masalahnya dan harus diperbaiki. Jadi tidak melulu menurut gue hanya melihat ke soal personal. Fasilitas juga mungkin secara teknologi, secara teknis ada hal-hal yang sudah jauh tertinggal yang harus diperbaiki lagi untuk menganalisa, untuk mendapatkan informasi perkembangan terkait dengan pemain-pemain Manchester United. Bisa juga itu yang terjadi, sehingga itu yang harus diperbaiki. Ada banyak hal menurut gue, dan Erik ten Hag menyebutkan hal tersebut, dan gue secara ringan amatiran yakin ya Ineos pun juga melihat hal tersebut. Ineos sudah dari bulan Februari mereka pun juga sudah mengetahui ada banjir cedera musim lalu, dan mereka pastinya tidak ingin mengulangi hal tersebut, sehingga mereka sudah tahu problemnya, dan gue yakin juga mereka sedang mencari cara untuk menemukan solusinya. Kurang lebih demikian. Jadi ada dua hal terkait dengan dua poin yang disebutkan oleh Erik ten Hag yang diharapkan bisa diperbaiki oleh Ineos di musim ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.